untuk tetap meneruskan perjalanan karirnya di e-sport, dan mereka pun berpisah. Oke Enco, kali ini aku akan membahas sebuah alur cerita yang cukup unik bagi para pencinta game atau yang biasa disebut dengan gamers. Nama The King's Avatar pastinya sudah tidak asing lagi. Ya, games yang diangkat dari novel web terkenal The King's Avatar dibuatkan versi film berjudul The King's Avatar for the Glory. Disutradarai oleh Sing Juanseng dan Deng Ziwei. Film ini menceritakan tentang seseorang yang sudah ahli bermain game yang biasa disebut pro player, bahkan bisa dibilang hampir tak terkalahkan. Tapi karena sesuatu hal, akhirnya dia pun dikeluarkan dari timnya. Oke Enco, tanpa berbasa-basa lagi, langsung saja ke alur ceritanya dan selamat menonton. Film ini dimulai di sebuah turnamen game yang sedang naik daun selama beberapa tahun terakhir di China yang bernama Glory. Beberapa tim e-sport yang berpartisipasi di pertandingan kali ini adalah di sudut merah ada Excellent Era, kayak pertandingan tinju aja ya. Di sudut biru ada Blu-ray, hijau ada Tiny Heart dan Tyranny. Dan kali ini ada dua tim yang akan bertanding, yaitu Excellent Era versus Tiny Heart, di mana masing-masing tim terdiri dari 6 player, 5 pemain utama dan 1 untuk cadangan. Oke Enco, kita perkenalkan aktor utama kita sekaligus kapten dari tim Excellent Era yang telah membawa timnya menjadi juara selama 3 tahun atau 3 kali berturut-turut. Uniknya di sini ia selalu menggunakan masker di setiap pertandingan. Selain menjaga kesehatan, tujuannya agar identitas ia tidak diketahui oleh publik. Dan tidak lama kemudian pertandingan pun dimulai. Kedua tim bermain dengan sangat baik. YQ adalah kapten yang sangat pintar dalam menyusun taktik. Dia bisa memperkirakan apa yang akan dilakukan lawan dan memberi pengarahan pada para anggotanya. Semua anggota mengikuti perintahnya dengan baik. Tidak hanya mampu membuat taktik yang hebat, YQ juga mempunyai teknik bermain yang gesit, cepat, dan mantap. Di tengah pertandingan, tim Tiny Heart tiba-tiba saja berbalik arah dan seolah-olah kabur. Refleks tim Excellent Era yang sudah hampir menang tentu mengejarnya. Di sini Kapten Excellent Era mulai curiga dengan taktik tim lawan dan memerintahkan semua anggota timnya untuk waspada. Namun salah satu anggota timnya terpancing dan akhirnya ia pun tewas. Keadaan pun membalik, mereka harus melanjutkan pertandingan 4 lawan 5. Salah satu pemain Tiny Heart yang sudah memantau dari atas ingin menembak YQ, sang kapten Excellent Era. Dan untung saja ia tertembak duluan oleh Sumucheng. Oke Enco, sekarang jadi 4 lawan 4. Dengan keadaan sekarang, tim Excellent Era kembali menggunakan taktik yang sama waktu awal tadi. Dan singkat cerita, akhirnya mereka pun berhasil menghabisi lawannya dan tim Excellent Era pun menang. Dan seperti biasa di setiap akhir pertandingan, YQ tidak mau menjumpai fans, jumpa pers ataupun sejenisnya lah. Yang membuat investor dari e-sport tersebut merasa tidak suka dengan sikap dari YQ tersebut, yang membuat kurangnya pemasukan finansial dari timnya, karena di bisnis e-sport ini bukan hanya skill saja yang dibutuhkan. Karena hal tersebut, investor pun menyuruh direktur dari tim tersebut untuk menggantikan YQ dengan orang lain. Akhirnya YQ pun dikenalkan dengan seseorang yang merupakan calon penggantinya bernama Su Xiang.
Dia adalah seorang rising star yang sangat berbakat namun belum begitu berpengalaman. Awalnya mereka menyuruh YQ untuk mengajarinya, namun karena pandangan pertama udah kurang sreg, agak sok lah ya gaya nampaknya ya, si Suang nih. Akhirnya YQ pun yakin memutuskan untuk putus kontrak dan pensiun saat itu juga. Dan dia juga memberikan akun game yang telah dirawatnya selama 10 tahun. Aduh, berat nih. Lalu YQ pun pergi meninggalkan asrama Excellent Era itu. Karena merasa tidak punya tujuan, dia pun pergi ke sebuah minimarket dan tidak sengaja bertemu dengan Sumucheng yang merupakan teman satu timnya. Di sini mereka sempat berbelanja bersama dan saat akan balik ke asrama, YQ tidak ikut masuk ke dalam dan dia bilang ke Sumucheng kalau dia sudah mengundurkan diri. Mendengar hal tersebut, Sumucheng pun kaget dan ingin ikut pergi juga bersama dengan YQ. Namun, YQ bilang ke Sumucheng untuk tetap meneruskan perjalanan karirnya di e-sport dan mereka pun berpisah. For your information, asik so Inggris. Jadi YQ dan Sumucheng ini mereka sudah bersahabat dari kecil. Dan ada satu orang lagi yang bernama Sumukyo yang merupakan kakaknya Sumucheng. Mereka memulai bermain Glory sudah 10 tahun yang lalu. Mereka bertiga bisa dikatakan sebagai pionir atau pendiri dari tim Excellent Era. Pada waktu itu merupakan salah satu tim yang tertua. Lalu secara kebetulan di sebuah kafe internet mereka bertemu dengan Tao yang sekarang menjadi manajer mereka. Oke Enco, balik ke cerita lagi. Di tengah perjalanan yang tidak tahu arah kemana, YQ melihat ada sebuah kafe internet yang masih buka yang menarik perhatiannya. YQ pun memutuskan untuk masuk ke dalam dan bermain. Di dalam ada banyak anak muda yang bermain game. YQ juga sudah membeli kartu akun baru. Dia akan mulai semua dari awal kembali. Karena sudah terbiasa, YQ pun sudah tahu kemana arah tujuannya. Dia bisa melihat kembali bagaimana akun-akun baru berusaha mendapatkan senjata dan menaikkan peringkatnya. Di dalam game, YQ masuk ke dalam rumah kosong dan langsung menuju ke sebuah peti. Begitu dibuka, di dalamnya ada sebuah tombak. Melihat tombak itu membuat YQ teringat kenangannya pertama kali ia bermain bersama Sumukyo. Kembali ke cerita, ternyata bos dari kafe internet itu juga sedang bermain Glory. Ia bernama Chen Guo. Terlihat Guo sangat kesulitan untuk mengalahkan musuhnya. Saat YQ datang untuk membayar tagihan, ada seorang memanggilnya karena ada masalah dengan komputer yang digunakannya. Jadinya Chen Guo menyuruhnya menunggu sebentar. Sambil menunggu, ia melihat game yang dimainkan oleh Guo. Lalu secara otomatis nalurinya malah memainkannya dan akhirnya berhasil menang. Guo yang telah kembali pun sangat senang melihatnya karena game yang ia mainkan dari tadi tidak pernah menang. Singkat cerita, YQ melihat ada lowongan di situ. YQ pun melamar dengan nama samaran yaitu Yexio yang merupakan nama dari kembarannya. Tujuannya agar identitasnya tidak ketahuan. Dalam hati gue berkata kalau nama Yexio mirip seperti nama pemain idolanya, YQ. Saat ditanya pengalaman kerja, dia tidak mempunyai satupun kualifikasi untuk dapat bekerja di situ. Namun, karena keahliannya bermain Glory, dia akhirnya diterima di internet cafe tersebut. Dan ia pun diberikan tempat tinggal yang sangat jauh berbeda dengan tempat tinggalnya dulu di asrama Excellent Era.
Paginya Ye-kyu pun langsung mulai bekerja. Namun setiap pekerjaan yang ia lakukan selalu salah dan membuat kekacauan. Karena kerugian tersebut, gaji Ye-kyu bulan ini pun dipotong, bahkan minus, tidak mendapatkan sama sekali. Malam harinya tampak seorang pria diusir dari asrama Excellent Era oleh para satpam karena ia adalah seorang reporter dan datang ke sana untuk mencari informasi mengenai Ye-kyu. Kesal karena diusir, ia pun memutuskan untuk pergi ke kafe internet yang ada di seberang jalan untuk bermain game Glory. Secara kebetulan dia bertemu dengan Ye-kyu di dalam game dan bersama-sama berniat akan mengalahkan bos. Namun, karena pengalaman Ye-kyu, di sini dia dapat melihat niat buruk wartawan atau reporter tersebut yang ingin mendapatkan harta rampasannya untuk sendiri. Akhirnya, Ye-kyu memutuskan untuk tidak melakukan apa-apa sampai semua anggota timnya mati.